Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tiap langkahku. Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita saat ini Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, kami boleh menikmati hari yang baru saat ini Tuhan. Dan kami akan mengawali seluruh rangkaian hidup kami sepanjang hari ini, dan kami awali dengan kuasa Tuhan Yesus. Kami akan membaca firman-Mu ini Tuhan. Oleh itu pimpin kami, sertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, dan dalam iman kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-26 dengan judul perikop, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos
melalui pintu yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah mendengar pembacaan teks firman Tuhan bagi kita Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-26 ini, timbullah suatu pertanyaan. Mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati? Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Iman tanpa perbuatan baik disebut mati karena kurangnya perbuatan baik itu mengungkapkan kehidupan yang tidak diubahkan serta hati yang mati secara rohani. Ada berbagai ayat yang menjelaskan bahwa iman sejati yang menyelamatkan akan menghasilkan kehidupan yang berubah, bahwa iman terbukti oleh perbuatan kita. Cara hidup kita mengungkapkan kepercayaan kita dan apakah iman yang kita akui benar-benar iman yang hidup. Yakobus menulis bahwa iman dan perbuatan harus seimbang. Iman bila disertai perbuatan nyata akan menjadi sempurna. Jika tidak, iman itu kosong dan sia-sia. Contoh, bila kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui bahwa Ia adalah Sang Penyembuh, Gembala yang baik, mengapa ketika kita sakit dan menghadapi segala permasalahan hidup, kita masih mengeluh, panik, bersungut-sungut, dan mencari pertolongan ke dukun atau paranormal? Dapatkah kita membawa orang kepada Kristus bila kehidupan kita tidak mengalami kemenangan? Ini adalah tanda bahwa iman tidak disertai perbuatan. Ada dua unsur penting dalam iman. Seorang dapat dikatakan memiliki iman bila ia percaya meski belum melihat bukti. Selain itu, seorang beriman, taat, dan melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Jadi, iman juga harus disertai perbuatan atau tindakan nyata. Bila tidak, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebuah kata iman sesungguhnya memiliki pengertian sangat dalam yang berkenaan dengan kepercayaan atau keyakinan yang sepenuh atau seteguh hati. Di dalam kitab Ibrani menggambarkan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bila kita berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, langkah tepat jika menghadapi berbagai badai dan gelombang hidup adalah lari dan datang kepada Tuhan Yesus, berdoa dan membangunkan Dia, memohon dan meminta kepadanya, karena Ia adalah juru selamat kita. Yakobus bertanya kepada kita, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus pasal 2 ayat 14. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian, tidak ada jalan lain untuk mencapai iman dengan taraf yang baik selain mempraktekkannya dalam kehidupan kita, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Salah satu contoh adalah kasih. Kita berkata,
bahwa kita sangat mengasihi Tuhan, tetapi kita masih menyimpan akar kepahitan, membenci, atau bahkan tidak bisa mengampuni saudara kita. Apakah ini kasih? Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11, di situ tercatat saksi-saksi iman seperti Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, dan lainnya menjadi teladan dari generasi ke generasi, tidak hanya karena imannya, tetapi juga ketaatan mereka dalam melakukan firman ini dalam iman yang disertai dengan perbuatan. Oleh itu saudaraku, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oleh karena itulah, hiduplah dalam iman hanya di dalam Yesus Kristus, dan tunjukkanlah itu, praktekkanlah itu dalam perbuatan hidup nyata kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami benar memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus, dan tidak sampai situ saja. Kami juga harus mempraktekkan dalam perbuatan sikap hidup kami hari lepas hari, sehingga iman kami menjadi nyata. Iman dan perbuatan harus seimbang dalam kehidupan kami, sehingga kami mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa, di mana kami masih berada pada masa pandemi COVID-19 virus corona ini Tuhan. Kami minta dengan kuasa yang datang daripada Tuhan saja, Tuhan memampukan kami supaya kami bisa menghadapi masa ini dengan iman pengharapan kami kepadamu. Teristimewa saat ini Tuhan, kami boleh hidup dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, melakukan protokol COVID, melakukan protokol kesehatan, dan kami tetap bekerja, berkarya, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Teristimewa ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, TNI Polri, teristimewa tenaga medis, pihak kesehatan sebagai garda utama dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini Tuhan. Biarlah mereka dimampukan untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka ini dengan dukungan dari seluruh masyarakat. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami bisa melalui masa ini karena Tuhan mampukan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampar oleh karena virus corona ini Tuhan. Berikan mereka semangat Tuhan, sehingga mereka memiliki semangat untuk sembuh melawan virus corona ini, melawan segala sakit penyakit mereka, dan mereka pun dapat kembali hidup dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan teristimewa yang berada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu dan di Jemaat GKE Kohong. Tuhan Yesus, Engkau sertai pekerja gerejamu yang ada di Jemaat GKE Kohong, penatua, diakon, pendeta, vikaris, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan pakai, berikan roh hikmat, sehingga pekerja gerejamu boleh melayani dengan baik, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan juga tetap diberikan kekuatan, dimampukan, dan diberikan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami mohon kepadamu, dan kami hendak menyerahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan sertai, sehingga apa yang kami lakukan boleh memaknai hidup kami ini. Kami boleh memberikan karya, dan kami senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ini, pengharapan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.